Ada pemain-pemain yang tadinya diragukan untuk bisa memperkuat timnas yang dikhawatirkan tidak dapat izin dari klubnya, di mana mereka merumput tapi akhirnya kemudian bergabung. Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, dan ini memperkuat pasukan kita. Bung Ovan termasuk juga dengan suntikan para pemain naturalisasi ini. Ivar Jenner, Rafael Struijk, Ivan Jenner, Jabner, kemudian Rafael Struijk, kemudian Nathan Cho juga akhirnya bisa bergabung mulai hari ini. Bahkan ada kemungkinan Nathan Cho ini sepertinya akan coba diturunkan malam nanti sekaligus jadi pemanasan. Walaupun kita tahu Nathan Cho dalam 10 hari belakangan ini tidak bisa bergabung dengan teman-temannya di training center ya di TC di Dubai beberapa waktu yang lalu. Ini kita juga lihat prediksi formasi, betul. Bung Ovan, bagaimana kemudian melihatnya? Ya, kalau kita melihat biasanya sih komposisi favorit dari Sinteyong adalah 3-4-3 ya Put. Dan kalau kita melihat tidak ada pilihan lain kecuali ya Rizky Ridho. Saya tidak bisa terlalu melihat ini. Sebentar ya, saya coba mendekat sedikit. Ya, ini adalah 9 pemain terbaik seperti yang diprediksi kemarin. Rizky Ridho tetap menjadi tulang punggung di belakang. Ada Komang juga, kemudian Justin Hubner. Kemudian kita mencoba melihat Arkan Fikri menjadi pilihan terbaik juga untuk bisa mendampingi Ivar Jenner di lini tengah, melapis pertahanan kita. Kemudian Pratama Arhan tentu tidak tergantikan untuk bisa menyisir lapangan kiri sekaligus menciptakan peluang melalui lemparan-lemparan andalannya ke dalam lapangan langsung ke depan gawang biasanya. Kemudian Marcelino agak mengejutkan di lini depan. Marcelino mencoba untuk menempati posisi yang sebenarnya biasa diisi oleh Rafael Struijk ya. Kemudian Witan memang sepertinya tidak tergantikan berada di penyerang kanan. Yang agak berubah adalah biasanya posisi Struijk di lini depan itu diisi oleh Hoki Caraka ataupun Ramadan Sananta. Kemudian Marcelino ditempatkan di belakang striker, kemudian Rafael Struijk ditarik ke kiri ya. Tapi ini adalah prediksi. Bisa berubah 2 jam sebelum pertandingan nanti. Kalau perubahan itu ada, maka tentu saya kok lebih memilih, lebih menyukai apabila komposisi 3-4-3 ini menempatkan Marcelino di belakang striker bersama dengan Ivar Jenner. Kemudian Struijk kita tarik ke kiri. Kemudian menempatkan Ramadan Sananta di tengah sebagai target man dan Witan tetap berposisi di kanan. Nah, di belakang tentu Rizky Ridho menjadi tulang punggung di lapangan tengah, di back tengah harusnya, kemudian menempatkan Hubner dan juga Komang sebagai penopang ya. Kalau kita berbicara di belakang masih ada pemain-pemain seperti Muhammad Ferrari yang juga senantiasa mengemban tugas dengan sangat baik di sisi bek kanan. Dan di lini tengah selain Ivar Jenner dan juga Marcelino masih ada Rio Fahmi. Ini adalah komposisi ataupun tim yang agak-agak mengejutkan jika seperti ini ya, terutama posisi Marcelino. Baik, ini masih prediksi memang. Tapi Bung Ovan, hasil kotak-katik dari Coach Sinteyong pada saat 2 kali uji coba di Dubai kemarin, apa evaluasinya dari Bung Ovan? Ya, tentu Sinteyong butuh untuk menciptakan atau memberikan atmosfer. Ya, satu dari sisi cuaca atau iklim yang memang masih kerap berubah di Middle East, di Timur Tengah. Kemudian yang kedua, memberikan nuansa bertanding ke anak asuhannya dengan tim-tim Timur Tengah, dengan Arab Saudi, dengan Uni Emirat Arab, yang tentu genetiknya sama dengan Qatar, serupa dengan Qatar. Jadi memberikan pengalaman bermain menghadapi Qatar. Walaupun kita tahu seperti yang saya ungkapkan di awal tadi bahwa tidak kurang dari 14 pemain senior ada di tim under 23 kita kali ini. Yang sudah punya pengalaman menghadapi tim-tim Middle East. Tapi masalah menciptakan peluang, masalah juga finishing touch, penyelesaian akhir. Kalau dari hasil kemarin pada saat dicoba juga di Dubai, masih menjadi tugas yang berat juga bagi Coach Sinteyong untuk nanti semoga bisa ada solusi pada pertemuan berhadapan dengan Qatar. Betul. Pengakuan Sinteyong kepada media bahwa pada laga uji coba pertama menghadapi Arab Saudi praktis dimaksimalkan untuk bisa memberikan jam bermain kepada semua pemain. Itulah yang menjadi alasan kenapa
semua pemain yang dibawa pada saat itu kurang lebih 28 pemain itu diberikan kesempatan untuk bermain. Kemudian semakin mengerucut saat menghadapi Uni Emirat Arab, ya, memberikan kesempatan atau bahkan mencoba untuk mencari pemain-pemain yang akan turun sebagai starting 11 dan menghadapi laga pertama malam ini. Dan hasilnya sangat signifikan, sangat baik. Kita pada saat laga uji coba pertama menghadapi Arab Saudi kita kalah dengan 3-1. Kemudian kita bisa membalik keadaan menghadapi tuan rumah Uni Emirat Arab di kandang mereka sendiri walaupun itu uji coba. Tapi secara psikologis kemenangan 1-0 itu tentu akan sangat mengangkat mental bermain dari anak-anak kita. Baik, kita harapkan bersama hasil kemenangan 1-0 ini menjadi salah satu hal yang motivasi dari para pemain ini. Bagaimana kemudian kondisi para pemain termasuk juga yang baru bergabung bisa cukup nyetelkah untuk didapat atau mendapatkan kepercayaan dari Coach Sintayong? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Put, bahwa mayoritas dari pemain yang bergabung di Timnas Usia 23 adalah pemain-pemain yang sudah bersama dengan Sintayong dalam beberapa tahun belakangan ini. Sehingga antara Sintayong dan pemain tentu sudah sangat saling menjiwai. Ada chemistry-nya? Ada chemistry. Sehingga tidak ikut TC kemarin pun betul, tidak masalah? Bukan sekedar chemistry, tapi saling menjiwai. Sudah terlalu dalam, ya. Nah, kalau kita melihat bagaimana dua pemain yang dikatakan akan segera bergabung, yakni Hapner dan juga Nathan Cho hari ini, yang tidak sempat mengikuti TC selama 10 hari di Dubai, sepertinya tidak terlalu bermasalah. Karena mereka sudah biasa bermain bersama, seperti yang saya sampaikan tadi ada 14-16 pemain, yang mereka sudah bisa bermain bersama. Kemudian Sintayong juga sudah sangat memahami, sangat mengenal bagaimana karakter Nathan Cho, begitu juga Justin Hapner. Sehingga pemain-pemain seprofesional mereka yang memang bermain di liga terbaik, misalnya liga terbaik di Asia, kemudian juga di Jepang, dan juga pemain yang sudah sangat pengalaman bermain di atmosfer Eropa, tentu bagaimana menyikapi profesi mereka sebagai seorang yang sangat profesional tidak akan menjadi hambatan buat mereka untuk segera bergabung hanya dalam hitungan jam. Daya adaptasi mereka sangat tinggi. Adaptasi mereka harusnya bisa sangat cepat. Baik, ya, karena mereka sangat profesional. Yang pasti kita berharap kejutan. Ya. Begitu pasukan kita bisa meraih kemenangan. Alhamdulillah meraih kemenangan, tapi setidaknya mengamankan 1 poin saja sudah menjadi bekal yang cukup positif. Nanti sebelum berhadapan dengan Australia. Iya, kalau kita berbicara prediksi, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ini menjadi laga pembuka yang tentu tidak ringan bagi timnas Indonesia. Ini debut bagi kita di Piala Asia Under 23. Kita bahkan kalah dengan Malaysia yang sudah pernah tampil 3 kali di ajang yang sama. Kemudian kita menghadapi Qatar, kita langsung menghadapi tuan rumah yang didukung oleh segudang fasilitas, kemewahan dan juga dukungan dari puluhan ribu penonton secara langsung di stadion. Tapi sekali lagi sepak bola senantiasa bisa mendatangkan kejutan. Mudah-mudahan Indonesia bisa memanfaatkan beban mental bagi pasukan Qatar, dan sebaliknya Indonesia sebagai sebagai underdog harusnya bisa memaksimalkan itu untuk bermain lepas tanpa beban, melawan tanpa gentar, ya. Dan kalau kita berbicara prediksi, ya dengan segala kalkulasi lapangan secara teknis, memang Qatar sangat diunggulkan dari Indonesia. Hasil terbaik dari prediksi saya yang kita bisa raih adalah draw. Baik. Tapi inilah sepak bola selalu penuh dengan kejutan. Mudah-mudahan kita bisa meraih poin penuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, apapun bisa terjadi, Bung Alvan. Kita tunggu begitu kan, bagaimana semangat yang tidak gentar dari pasukan kita ini bisa mengalahkan Qatar. Kita nanti saksikan bersama. Tapi yang pasti Bung Alvan, terima kasih sudah hadir di sini, sudah memberikan pandangan dan juga prediksinya.